Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya ucapkan dari kawasan Bangsal Kemandungan, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Di sini saya tidak seperti biasanya mengupload tentang perkereta apian. Di sini saya akan sekali-sekali lah mengupload tentang seni dan budaya yang ada di Yogyakarta. Jadi pada kali ini Keraton Yogyakarta mengadakan upacara hajat dalam grebek besar. Grebek besar itu adalah grebek untuk menyambut hari raya Idul Adha pada tahun kali ini. Di sini sudah ada para rekan-rekan prajurit Keraton Yogyakarta yang akan memulai untuk mengawal kegiatan pada kali ini. Dan kebetulan juga saya juga bertugas sebagai prajurit keraton di kesatuan namanya prajurit Bugis ya teman-teman. Dan di sini juga ada prajurit-prajurit lain yang cukup bervariasi. Jadi bagaimana keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Selamat menonton. Kalau yang ini adalah prajurit Puro Pakualaman ya teman-teman. Jadi di sini ada dua kelompok prajurit, yaitu kelompok prajurit dari Keraton Yogyakarta dan dari Pakualaman. Ini baru datang dari Pakualaman, langsung menuju ke lokasi Bangsal Kemandungan ini. Di sini ada dua prajurit ya teman-teman untuk prajurit Puro Pakualaman sendiri. Oke. Santai aja.
Oke teman-teman, saat ini para prajurit Keraton dan Pakualaman sudah sampai di namanya Keben ya teman-teman, bangsal Keben. Di sini kita menunggu para prajurit keraton yang lain untuk melakukan lampah macak. Apakah itu lampah macak? Lampah macak itu adalah berjalan lambat ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi nanti dari bangsal Kemandungan, kemudian lanjut ke bangsal Magangan, kemudian masuk ke Kedaton dan melewati Keben sini dengan lampah macak ya teman-teman. Oke, kita tunggu prajurit keraton yang pertama melintas lampah macak di bangsal Keben ini. Oke teman-teman, yang melintas di depan ini yang sedang berjalan macak atau berjalan lambat adalah prajurit Wirobrojo ya teman-teman. Wirobrojo atau yang sering disebut dengan Lombok Abang. Tapi sebenarnya Wirobrojo ini bukan prajurit Lombok Abang ya teman-teman. Justru yang Lombok Abang asli itu adalah yang dari Pakualaman merah-merah ini teman-teman. Nah itu namanya Lombok Abang. Jadi yang ini yang sedang berjalan ini namanya Wirobrojo. Seperti itu. Wirobrojo berasal dari dua kata, wira dan brojo. Wiro itu artinya berani dan brojo artinya adalah tajam. Dan memiliki filosofi bahwasannya prajurit ini memiliki peran pemberani dan tajam panca inderanya, seperti itu. Kemudian klebet atau bendera yang dipakai ini adalah bendera namanya benderanya adalah bendera gula kelapa ya teman-teman, dengan tombak pusaka Kanjeng Kiai Slamet dan Kanjeng Kiai Santri. Gending yang dipakai pada lampah macak kali ini adalah yang namanya gending Reto Dadali untuk lampah macak seperti ini. Kemudian apabila berjalan cepat itu biasa digunakan adalah namanya gending dayungan, seperti itu.
Oke teman-teman, prajurit yang kedua ini adalah prajurit daeng ya teman-teman. Daeng berasal dari kata daeng atau berasal dari nama bangsawan dari Makassar, tepatnya di Sulawesi Selatan. Jadi dulu kan ada yang namanya daeng matutu, daeng lainnya juga. Nama daeng ini berasal dari kata itu. Untuk gending yang dibunyikan di Lampah Maca ini namanya adalah gending kenopo ya teman-teman, untuk berjalan lambat, sedangkan berjalan cepat adalah nama gendingnya gending ondal andil. Untuk klebet atau bendera, prajurit daeng bernama bendera Bahning Sari, berbentuk segi 6, bintang segi 8 ya teman-teman, seperti itu. Kemudian tombak pusakanya adalah Kanjeng Kiai Jatimulyo atau Kiai Doyok. Oke teman-teman, selanjutnya adalah prajurit patang puluh. Prajurit yang ketiga, patang puluh di sini tidak mengacu pada jumlah personilnya ya teman-teman, patang puluh atau 40. Jadi patang puluh ini belum ada literatur yang mengartikan bahwasanya patang puluh itu berasal dari nama apa. Oke, untuk patang puluh sendiri memiliki klebet atau bendera yang namanya Cakragora, yaitu bintang segi 8 berwarna merah dengan dasar hitam. Untuk tombak pusakanya adalah Kanjeng Kiai Trisula.
Teman-teman, prajurit yang selanjutnya adalah prajurit Jogokarya, prajurit nomor 5. Jogokarya ini berasal dari dua kata Jogo dan Karya. Jogo itu artinya adalah menjaga atau mengamankan, dan karya adalah membangun. Jadi filosofinya adalah prajurit Jogokarya ini adalah prajurit yang selalu menjaga keamanan di lingkup Keraton Yogyakarta. Untuk klebet atau bendera sendiri namanya adalah papasan ya teman-teman. Terdiri dari lingkaran berwarna hijau dengan dasar berwarna ungu ya sepertinya. Untuk nama gendengnya sendiri yang dipakai ini adalah namanya Selah Gudir untuk berjalan lambat, dan juga gendengnya gendeng Tameng Meduro untuk berjalan cepat seperti itu. Senjata yang digunakan adalah senjata laras panjang atau senapan dan juga tombak. Dengan tombak pusaka bernama Kanjeng Kiai Trisula. Oke, prajurit yang selanjutnya melintas adalah prajurit Prawirotomo ya teman-teman. Prawirotomo ini berasal dari kata prawiro atau perwira, dan tomo artinya adalah utama. Oh, prawira adalah berani, dan tama berasal dari kata utama. Jadi filosofinya adalah prajurit ini adalah prajurit yang sangat pemberani dan juga cukup setia dengan keratonnya Yogyakarta Hadiningrat. Untuk gendengnya sendiri yang digunakan lampah macak sekarang adalah namanya gendeng Mars Balang untuk berjalan lambat, dan juga berjalan cepat itu adalah gendeng Panderbrook. Untuk bendera atau klebetnya sendiri terdiri dari lingkaran berwarna merah dengan dasar hitam. Untuk benderanya sendiri namanya adalah bendera Geniroga dengan tombak pusaka atau dojo Kiai Trisula. Prawirotomo sendiri memiliki atau membawa dua senjata, yaitu senapan dan tombak.
Oke teman-teman, prajurit selanjutnya adalah prajurit Nyutro. Nyutro sendiri berasal dari kata sutra yang memiliki arti halus. Jadi filosofinya adalah prajurit ini memiliki kehalusan dan kesetiaan kepada sang raja, karena Nyutro sendiri adalah tugasnya untuk mengawal pribadi raja ya teman-teman. Kalau sekarang tuh seperti pas pampres. Prajurit Nyutro sendiri terdiri dari dua kelompok, yaitu Nyutro merah dan Nyutro hitam. Untuk Nyutro merah sendiri namanya adalah Kodangi Sepsari, dan Nyutro hitam namanya adalah Padmo Sri Kresno. Yang menjadi spesial dari prajurit Nyutro ini adalah prajurit paling lengkap ya teman-teman. Persenjataannya terdiri dari senapan, kemudian tombak atau waos, dan juga towok yang memiliki tameng di bagian tangan kirinya. Nyutro. Oke, setelah prajurit Nyutro melintas, di belakangnya mengikuti adalah prajurit Ketanggung ya teman-teman. Ketanggung sendiri berasal dari kata tanggung yang memiliki arti adalah beban atau tugas. Jadi secara filosofi, prajurit Ketanggung ini memiliki tugas dan juga yang sangat berat ya teman-teman, tanggung jawab yang cukup berat. Kemudian pada Lawah Maca ini prajurit Ketanggung menggunakan gendeng yang namanya lintrik mas ya teman-teman. Kemudian untuk bendera atau klebetnya namanya adalah Cakra Swandono, terdiri dari bintang segi 8 berwarna putih dengan dasar hitam, dengan tombak pusaka Kanjeng Kiai Nenggolo. Prajurit Ketanggung itu adalah prajurit inti ya teman-teman di Keraton Yogyakarta ini, bersama prajurit Mantri Jero. Oke teman-teman, prajurit yang selanjutnya melintas adalah prajurit Mantri Jero. Mantri sendiri berasal dari kata menteri dan jero artinya dalam. Jadi prajurit Mantri Jero ini adalah beranggotakan menteri yang
kehendak juga dalam kebijakan di Keraton Yogyakarta sendiri. Bersama prajurit Ketanggung, Mantri Jero adalah prajurit inti di Kesultanan Yogyakarta. Untuk klebet atau benderanya tersendiri adalah bernama Purnomo Siti dengan bentuk bulatan putih di tengah dengan dasar hitam dengan tombak pusaka Kanjeng Kiai Cokro. Mantri Jero sendiri memiliki atau membawa senjata senapan laras panjang dan juga tombak ya teman-teman. Oke teman-teman, sembari yang lain pada istirahat, di bangsal keben ini sudah siap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah gunungan ya teman-teman. Terdiri dari 3 gunungan laki-laki atau gunungan kakung dan 1 gunungan putri. Oke. Untuk yang di 2 ini, mulai dari yang di sebelah sini, sebelah depan ini adalah gunungan Gepak dan Darat. Kemudian yang 3 yang biasa sebagai ikon-ikon itu adalah gunungan kakung yang berjumlahnya 3. Jumlah 3 ini tiga ini nanti 1 dibawa ke Masjid Gede, 1 lagi di Pura Pakualaman, dan 1 lagi di Kepatihan. Dan yang paling sana itu adalah Gunungan Putri teman-teman. Ada juga Gunungan Gepak yang bentuknya paling sederhana ya teman-teman. Oke, mari kita menunggu komando untuk berangkat mengantarkan gunungan ini ke masing-masing tujuan seperti itu. Allah
Kurban lembu ingkang awanika Bismillah Allahumma Allahu Akbar Allahumma hajamuka laka hajaan Bapak Sri Harjono ingkang kali Ibu Tuasinah Tinggi Jaya Wilarto ingkang awanika RR Tatin Subang Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Oke teman-teman, itu tadi hasil hunting, itu tadi hasil video yang saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf sebelumnya apabila terdapat kekurangan, karena saya juga nyambi ya, atau ya nyambi. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya tampilkan pada video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.